hidup ini adalah sebagai bekal ya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas tentang berburu binatang buruan dan hukumnya. Pernah berburu, Pak? Pernah ya? Berburu pakai binatang pernah? Nggak pernah ya? Berburu itu soid. Nanti surah Al-Maidah ayat 2. Di surah Al-Maidah itu nanti tentang berburu ini nanti di dalam surah Al-Maidah ada ayat 2. Kemudian nanti ada ayat 95, nanti ada juga ayat 4. Ya, nanti bisa antum baca-baca ya. Kalau mau apa lagi lihat tafsirnya lebih lengkap. Soid itu soda yasidu soidan. Ya, ini bisa maknanya dua. Bisa maknanya pertama aktivitas berburu, bisa juga maknanya hewan buruan. Soidun itu bisa maknanya berburu, artinya aktivitas berburu. Atau juga bisa dimaknai sebagai hewan buruan. Ya. Jadi kalau arti yang pertama berburu, maka menurut istilah aktivitas memburu binatang yang halal, yang memiliki tabiat gesit, tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh seseorang. Paham ya? Berburu itu berarti binatangnya halal. Jadi babi nggak boleh diburu. Kecuali antum tinggal di hutan, tak ada makanan, udah kelaparan kali kan, udah nggak ada apa-apa, nampaknya babi, nah, barulah boleh. Tapi kalau nggak boleh, Pak ya. Tidak, yang memiliki tabiat gesit. Nanti kalau perumahan gini ada nampak ayam orang lewat, gitu ya. Kambing orang di kandang, antum panah itu berarti enggak lah. Dan tidak dimiliki dan tidak dikuasai oleh seseorang, berarti bukan punya orang, berarti liar. Nah, sedangkan soid berdasarkan makna yang kedua, berarti hewan buruan, berarti binatang yang diburu yang halal dimakan, yang gesit dan tidak dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, sama. Hukum berburu ini mubah, boleh, Pak. Boleh. Ya, berburu dan memakan binatang buruan. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 2. Dan Al-Maidah ayat 96, Al-Maidah ayat 4. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh. Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan berasal dari laut. Ta'aman lakum walis sayyarah, dan bagi orang dalam perjalanan. Wa hurrima alaikum, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat madumtum hurma, selama kalian dalam keadaan ihram. Jadi nanti kita akan sampaikan kapan saja berburu itu diperbolehkan dan kapan kondisi waktu berburu itu diharamkan, dilarang. Dan Al-Maidah ayat 4 dan ayat 2. Kemudian juga dalil dari hadis dari Adi bin Hatim, Pak. Saya bacakan saja artinya. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya melepas anjing-anjing terlatih untuk berburu. Lalu mereka menangkap buruan dan saya menyebut nama Allah. Bagaimana hukumnya? Rasulullah menjawab, kalau kamu melepas anjingmu yang sudah terlatih dan telah menyebut nama Allah, maka makanlah. Bagaimana jika hewan itu telah terbunuh oleh alat buruan saya, meskipun mereka telah terbunuh selama tidak ada anjing lain yang tidak ikut serta dalam menyantap apa yang bukan bagiannya? Ya. Kemudian saya melempar tombak binatang buruan dengan tombak dan tepat mengenai sasaran. Beliau menjawab, jika kamu lempar dengan tombak lalu hewan yang kamu lempar tersebut terkoyak oleh ujung pisau, ujung yang tajam tombakmu, maka makanlah. Namun jika hewan tersebut kena bagian tombak yang tidak tajam, maka jangan makan. Ini hadisnya, nanti kita sampaikan, kita jelaskan. Pada dasarnya berburu itu halal lah, tadi mubah ya, boleh ya. Namun dilarang dalam beberapa kondisi. Yang pertama, jika aktivitas berburu dimaksudkan hanya untuk main-main atau iseng. Nah, boleh, Pak. Berarti antum, bukan antum ya, mungkin kadang pernah lihat orang nembak burung untuk latihan aja, iseng-iseng. Nah, boleh, Pak. Ya, dia tidak bertujuan untuk menyembelihnya atau tidak bertujuan untuk memanfaatkan daging hewan buruannya. Tembak burung, kena, jatuh, masih hidup, udah dibiarin aja. Karena sekadar mau nembak saja, itu nggak boleh. Nampak masih hidup dia, segera disembelih kemudian dibawa pulang. Ada yang gitu ya? Nggak ada ya. Saya rasa kalau berburu nembak burung itu pasti dicari gitu. Ya, nah ini kalau seperti itu hukumnya haram. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai mainan, sebagai sasaran. Satu yang bernyawa. Jadi kalau mau main tembak-tembakan, mau belajar nembak, jangan
Nembak burung. Nembak apa? Tembaklah yang benda-benda mati, buat sasaran apa gimana. Ya kan, kayak main panahan itu kan, ikut lomba panahan. Ya, janganlah mau latihan panahan ayam tetangga di peter. Nah, sambil lari Ustaz. Ini kalau kena berarti mantap. Nah, nggak boleh. Kalau ayam sendiri boleh nggak? Kurang kerjaan kali ayam sendiri dipanah gitu. Yang kedua, jika pemburu tengah melakukan ibadah haji atau umroh, sedang ihram, sedang ihram, ya, ini juga nggak boleh, haram. Bahkan dikatakan hanya sekadar memberi isyarat saja. Dia lagi ihram, kawannya lagi nggak ihram, itu ada hewan, kau buru, nggak boleh Pak. Buru-buru, aku lagi ihram, aku nggak boleh, kau boleh, nggak boleh Pak. Nggak boleh ngasih tahu kepada yang tidak ihram, yang sedang tidak ihram itu nggak boleh dikasih tahu. Jadi haram hukumnya. Yang ketiga, berburu di tanah haram Mekah dan Madinah meskipun sedang tidak ihram. Mekah dan Madinah nggak boleh berburu. Jadi kalau antum berada di Mekah dan Madinah, maka itu tidak boleh diburu, tidak boleh berburu hewan. Yang keempat, memburu binatang milik orang lain. Jelas lah nggak boleh. Ini kan mengandung unsur kedzaliman dan permusuhan. Walaupun mungkin hewannya itu menyakitin antum, merusak perkarangan antum, jangan ya. Ini kambingnya dirusak aja kebun awak, tembakkanlah, jangan ya, nanti berantem ya, zolim, haram. Nah, jadi sarana berburu ini diperbolehkan berburu atau izin bagi pemburu itu untuk memburu binatang, menangkapnya secara hidup-hidup jika memungkinkan, atau kalau sudah mati terkena lemparan itu juga boleh. Jadi ada beberapa syarat cara berburu Pak. Yang pertama, berburu dengan menggunakan binatang predator. Binatang predator. Yang dimaksud sini binatang di sini binatang buas yang memiliki taring seperti anjing dan leopard. Apa leopard itu? Apa leopard? Apa ya? Macam harimau apa? Macan tutul. Macan tutul itu, macam tutul itu, macam tutul. Ada peliharaan leopard di rumah? Ada ya. Kalau di Dubai banyak orang pelihara gitu kan. Orang-orang Dubai itu dipelihara apa? Singa, harimau, citah, itu leopard itu. Kalau kita pelihara apa? Cing. Kalau orang tuh dipelihara, apa hukum memelihara hewan seperti itu? Nggak boleh, bahaya, itu kan membahayakan orang, sama kita jina sama orang. Ini nggak boleh, kecuali antum tinggalnya di sendirian, tinggal di mana gitu kan, di pelosok sendirian. Nah, silakan pelihara singa, pelihara lah. Tapi kalau tinggal rame-rame di masyarakat, jangan pelihara singa, nggak usah lah. Walaupun antum pelihara dari kecil biar jina, usah, jangan. Pelihara buaya, ular, ya, nah, jangan, haram. Atau burung-burung pemburu yang memiliki cakar, misalnya burung elang dan rajawali. Nah, boleh juga pakai burung juga bisa. Ya. Nah, tadi dalilnya surah Al-Maidah ayat 4. Nah, berkaitan dengan berburu dengan menggunakan binatang predator. Nah, dalam hal ini anjing ya, mungkin yang apa itu anjing di sini. Karena kalau yang lain kayaknya jarang, Pak. Leopard yang macam-macam tadi kayaknya jarang ya, kayaknya karena itu kan hewan yang sangat buas, itu jarang. Kalaupun ada boleh, tapi yang di sini anjing lah. Syarat-syarat dalam berburu dengan menggunakan binatang agar hasil buruannya halal. Yang pertama, binatang buruan tersebut harus sudah terlatih ya, muallimin ya, harus sudah dilatih. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing-anjing yang sudah dilatih. Jadi dalam ayat itu dikatakan anjing. Nah, hewan berburu yang sudah dilatih. Jadi kalau nggak dilatih, berarti nggak boleh. Berkaitan tentang anjing,
hukum melihara anjing, Pak, itu boleh untuk dalam hadis ya. Kalau kita lihat hadis, dalam beberapa hadis itu 3. Untuk jaga binatang ternak, untuk berburu, dan untuk menjaga tanaman perkebunan. Selain itu boleh nggak? Dalam mazhab beberapa ulama Syafi'i, diantaranya Imam Nawawi, membolehkan memelihara anjing dengan memang ada tujuan selain daripada 3 ini. Contoh untuk menjaga rumah atau untuk pelacak, anjing pelacak. Nah, ini beberapa ulama Syafi'iyah membolehkan. Tapi beberapa ulama lain melarang, memutlakkan hanya 3 ini saja tadi. Selain itu tidak boleh. Tapi dalam beberapa ulama Syafi'i tadi membolehkan. Nanti jaga rumah. Tapi tetap dikondisikan, meskipun diperbolehkan, tetap dikondisikan anjing tadi supaya tidak masuk dalam rumah kita. Tidak masuk dalam rumah. Karena kan ada hadis-hadis tentang pahala yang terkurangi. Ya. Nah, tapi lebih baiknya memang ya nggak usah lah. Saya pernah sampaikan, kalau memang takut dimaling banyak kali duit itu, bagusan gaji satpam atau bayar iuran anak-anak muda suruh jaga malam ronda, ya kan, jaga malam pada melihara anjing. Karena kan kalau melihara anjing dekat rumah itu kan mudaratnya juga banyak, orang digonggongin, nanti mau dikejar, ya kan. Nah, itu kan lebih banyak mudarat. Tapi secara hukum beberapa ulama Syafi'iyah itu membolehkan, ya. Namun tetap dikondisikan agar anjing tadi tidak dekat-dekat rumah kita, tidak dekat-dekat rumah si pemiliknya. Selain itu berarti nggak boleh. Kenapa melihara anjing? Ya karena anjing itu hewan yang setia. Oh, nggak boleh. Ya, pahalanya akan berkurang. Dalam satu hadis dikatakan 1 hari 1 kirot. Di hadis yang lain 1 hari 2 kirot. Kirotnya apakah sama dengan kirot seperti mengantar jenazah? Ulama beda pendapat lagi. Ya, ada yang mengatakan hanya Allah yang tahu kadarnya. Ada pula yang mengatakan ya kirot keutamaan untuk mengantar jenazah itu lebih tinggi lagi daripada kirot yang dimaksud pahala yang hilang karena melihara anjing. Ya. Nah, namun artinya itu pahalanya itu terkurangi. Artinya apa? Ancaman bagi orang yang memelihara anjing tidak dengan tujuan tadi, maka pahalanya dikurangi, terkurangi setiap harinya. Ya, setiap hari terkurangi kirot, 1 kirot, 2 kirot, 1 kirot, wah ribet, gitu ya. Nah, itu sekilas tentang hukum melihara anjing. Kemudian binatang untuk berburu bisa dikatakan terlatih jika telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jika dilepaskan oleh pemburu dia lari, lepas lari sudah. Yang kedua, jika dikekang dia diam, tahu dia waktu kapan disuruh ngejar, waktu kapan disuruh diam. Tapi kalau anjing itu wah udah bising udah, berarti belum terlatih. Yang ketiga, jika berhasil menangkap buruan dia tidak memakannya sedikit pun. Ditangkap gitu kan, hewan tadi digigit mati, nggak dimakan sama dia. Tapi kalau dimakannya berarti belum terlatih. Dan kalau dimakan nanti hewan buruan itu jadi haram, Pak. Haram. Kenapa? Karena berarti hewan berburu tadi berburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk majikannya, bukan untuk tuannya, sehingga menjadi haram. Ya. Syafi'i dan Hambali mengatakan hal ini harus terbukti diulang sebanyak minimal 3 kali. 3 kali dilatih. Kalau udah lulus 3 kali berarti baru dikatakan hewan terlatih. Kalau sekali berarti belum, sampai 3 kali. Ya. Kemudian jika anjing yang belum terlatih, dia sedang dilatih nih Pak, sedang dilatih anjing tadi kan. Kemudian dilatih buru binatang, tapi masih dalam proses latihan. Ternyata hasil buruan itu dapat, tapi masih hidup, digigit, kemudian tapi masih hidup, tapi belum terlatih kali, tapi masih hidup dan kita sempat menyembelihnya. Nah ini dihalalkan, Pak. Meskipun belum terlatih. Artinya dalam lagi proses dilatih gitu kan.
Kan dari 3 kali itu. Tapi kalau masih hidup sempat kita menyembelihnya, maka itu halal. Tapi kalau enggak, kalau sudah mati maka berarti jangan, karena kan masih dalam proses latihan. Ya, proses melatih anjing tadi. Kemudian jika ketika melepaskan hewan berburu, si pemburu harus menyebut nama Allah. Bismillah, lepaskan. Jadi jangan lupa baca bismillah. Ya. Nah, jadi kalau lepas dia gigit itu hewan, mati, berdarah, mati, nggak sempat kita nyembelih, halal. Bagaimana kalau belum mati kita sempat nyembelih? Ya sembelih lebih bagus lagi. Ya. Nah, tapi harus mengucapkan bismillah, lepaskan. Nah, iza arsalta kalbaka wa dzakarta asmallah faqul. Jika kamu lepaskan anjingmu sambil baca nama Allah, maka makanlah, kata Rasulullah. Makanlah. Ya. Kemudian yang C, anjing tersebut tidak disertai anjing lain syaratnya. Jadi ketika melepaskan anjing tadi, ketika dapat hewan buruan tadi, tidak ada anjing lain. Tapi kalau ada anjing-anjing yang lain, maka berarti tidak halal. Kenapa? Karena kita nggak tahu anjing yang lain itu punya siapa gitu. Kecuali anjing pemburu juga kawan, gitu kan? Tahu. Tadi baca bismillah, baca bismillah, baca. Ya udah bagi 2. Hewan buruannya bagi 2, silakan. Tapi kalau ini anjing siapa ini nggak tahu, nggak jelas anjing siapa nih, ya kan? Nah, jadi nggak boleh. Kata hewan buruannya haram. La ta'kul fa innama samaita ala kalbika wa lam tusammi alal akhar. Jangan kamu makan karena kamu membaca bismillah untuk anjingmu dan belum baca bismillah untuk anjing yang lain. Ya. Kemudian yang selanjutnya syaratnya anjing tersebut harus melukai binatang buruannya.